warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu didapat dari RTK atau rumah tangga konsumen yang menyediakan faktor-faktor produksi untuk rumah tangga produksi. Jadi rumah tangga produksi tadi membuat atau memproduksi barang yang akhirnya akan dikonsumsi lagi oleh rumah tangga konsumen. Selanjutnya, apa itu pendapatan nasional? Seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Nah, manfaat pendapatan nasional yang pertama untuk mengetahui struktur atau susunan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Yang keempat, untuk membandingkan perekonomian suatu negara. Dan yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Selanjutnya, komponen-komponen pada konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah gross domestic, disingkat dengan GDP, ya. Artinya, jumlah seluruh produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri tersebut. Kemudian selanjutnya adalah Gross National Product atau GNP, artinya jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk masyarakat negara itu yang ada di luar negeri, tetapi tidak termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya komponen pendapatan nasional adalah Net National Product atau NNP. Hasil nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi itu adalah Net National Product. Selanjutnya adalah Net National Income. Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya adalah Personal Income. Nah, personal income yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan selanjutnya, disposable income. Disposable income di sini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Untuk pendapatan nasional, di sini ada kita lihat GDP, pendapatan masyarakat dalam negeri, tambah pendapatan masyarakat asing di dalam negeri. Jadi GDP itu seluruh pendapatan masyarakat di dalam negeri dan pendapatan asing atau pendapatan masyarakat luar negeri di dalam negeri. Selanjutnya, perhitungan Gross National Product di sini adalah GDP ditambah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Nah, selanjutnya Net National Product di sini didapat dari GNP dikurang depreciation atau penyusutan tambah replacement. Selanjutnya adalah Net National Income. Net National Income ini didapat Net National Income didapat dari NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya adalah Personal Income atau PI. Di sini personal income didapatkan dari NNI ditambah transfer payment, kemudian dikurang laba ditahan, tambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, tambah pajak perseorangan. Selanjutnya adalah disposable income. Di sini disposable income yaitu personal income dikurang pajak langsung. Masuk ke contoh soal. Nah, diketahui GNP suatu negara yaitu 30 miliar, penyusutan 700 juta, pajak tidak langsung 50 juta.
Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besarnya NNI-nya adalah, masuk kita kepada penyelesaiannya, yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, di sini GNP-nya adalah tadi 30 miliar dikurang penyusutannya 700 juta, maka hasilnya adalah 29.300.000. Maka hasilnya adalah 29.300.000.000. Nah, untuk menjadi NNI di sini 29.300.000.000 dikurang dengan 50 juta atau pajak tidak langsung sama dengan Rp29.250.000. Jadi kalau kita lihat di sini contoh soalnya jawabannya adalah A. Selanjutnya, metode penghitungan pendapatan nasional memiliki 3 metode, memiliki 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi itu menjumlahkan seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi, misalnya di sini ada sektor produksi, nilai outputnya, nilai inputnya 0, maka nilai tambahnya adalah 300.000. Ya, bisa dilihat dalam tabel, di sini adalah pengurangan nilai output terhadap nilai input. Sehingga total nilai tambahnya adalah Rp800.000 dalam sektor produksi. Ini adalah metode produksi. Kemudian selanjutnya adalah metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yaitu Y dilambangkan dengan pendapatan nasional. W di sini wage atau upah atau gaji. R adalah rent, yaitu sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, atau harta tetap lainnya. Di sini ada I atau interest, di sini harus huruf kecil ya, I. Beda dengan nanti di pendekatan pengeluaran I-nya huruf besar. I huruf kecil di sini adalah bunga. Kemudian selanjutnya P atau profit, atau kita kenal dengan keuntungan. Selanjutnya pendekatan pengeluaran di sini ditandai Y sama dengan pendapatan nasional, ya. Y sama dengan C tambah I besar tambah G tambah X kurang M, di mana C di sini adalah consumption, di mana C di sini adalah konsumsi. Kemudian I besar adalah investasi. Tadi di pendekatan pendapatan I kecil adalah interest atau bunga, maka I besar di sini adalah investasi, dan G di sini adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor. Jadi di sini contoh metode pendekatan pendapatan. Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta, lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta. Perusahaan juga memiliki bunga usaha 50 juta, sedangkan labanya sejumlah 35 juta. Maka untuk menemukan pendapatannya bisa dihitung dengan cara berikut. Ini metode pendapatan, ditambahkan aja tadi Y sama dengan wage tambah interest tambah rent tambah profit, ya di sini semua, maka hasilnya adalah 550 juta rupiah. Ini metode pendapatan. Selanjutnya adalah metode pengeluaran. Di sini ada contoh pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, impor. Jadi ini semua dimasukkan ke dalam rumusnya tadi adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X, atau konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurang impor. Jadi di sini ada contohnya.
Sehingga ketika ditambahkan semua dari komponen-komponen perhitungannya tadi, total hasilnya adalah 75 miliar rupiah. Ada ya di jawabannya itu D gitu ya. Oke, untuk kali ini materi penghitungan pendapatan nasional, semoga materi ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.